Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Wiki Oktarina dengan NIM 23016155, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai 8 keterampilan mengajar seorang guru. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh dosen Dr. Afnita MPD. Baik, kita di sini akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran merujuk pada kemampuan guru untuk memulai kegiatan belajar mengajar dengan cara yang efektif sehingga siswa siap secara mental, emosional, dan kognitif untuk menerima materi baru. Pembukaan yang baik mampu menarik perhatian, membangkitkan rasa ingin tahu, serta menghubungkan materi dengan pengalaman sebelumnya. Keterampilan membuka pembelajaran juga memiliki tujuan. Yang pertama itu menumbuhkan minat dan kesiapan belajar siswa. 2. Menghubungkan materi lama dengan materi baru. 3. Menjelaskan arah dan tujuan pembelajaran. 4. Membangun suasana kelas yang kondusif. Keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran bukan sekedar mengakhiri kegiatan, melainkan proses strategis di mana guru membantu siswa menyusun ulang, memfleksifikasikan apa yang telah dipembelajari. Penutupan yang baik memberi ruang bagi siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka sendiri dan melihat keterkaitan materi dengan konteks yang lebih luas. Tujuan keterampilan menutup pembelajaran. Pertama, memperkuat pemahaman konsep. Kedua, memberikan umpan balik terhadap pencapaian pembelajaran. 3. Mendorong siswa memfleksifikasikan proses berpikir mereka. 4. Menyiapkan fondasi untuk pembelajaran berikutnya. Masuk ke keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru menyampaikan ide, konsep, atau prosedur dengan cara sistematis, logis, dan mudah dicerna oleh siswa. Penjelasan yang baik tidak hanya mengalirkan informasi, tetapi juga membangun makna melalui contoh, analogi, dan keterkaitan dengan realitas kehidupan siswa. Tujuan keterampilan menjelaskan dibagi menjadi 4. Pertama, membantu siswa memahami konsep atau materi pembelajaran secara mendalam. 2. Mengurangi kebingungan dalam proses belajar. 3. Meningkatkan daya serap dan retensi informasi pada siswa. 4. Mendorong siswa berpikir kritis melalui penjelasan yang terstruktur. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Pertama, menggunakan bahasa yang sederhana, penjelasan logis dan sistematis, mengkaitkan materi dengan pengalaman, menjelaskan beserta contoh. Keterampilan ketiga yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan guru dalam merumuskan dan mengajukan pertanyaan yang efektif selama proses pembelajaran untuk merangsang berpikir, memancing partisipasi, serta menggali pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Tujuan utama keterampilan bertanya. Pertama itu merangsang aktivitas berpikir kritis dan keaktifan siswa. Kedua, meningkatkan partisipasi aktif dalam kelas. 3. Mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi. 4. Membimbing siswa menemukan jawaban melalui proses berpikir sendiri. Keterampilan bertanya memiliki 4 jenis. Yang pertama itu pertanyaan faktual, di mana meningkatkan informasi dasar. 2. Pertanyaan konseptual, memahami hubungan antar konsep. Ketiga, pertanyaan prosedural, menjelaskan langkah-langkah atau proses. 4. Pertanyaan reflektif atau evaluatif, yaitu mendorong penilaian dalam pendapatan pribadi. Keterampilan keempat yaitu keterampilan mengelola kelas dan disiplin. Mengelola kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan, memelihara, dan mengatur lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan teratur agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Disiplin dalam konteks pembelajaran adalah sikap dan perilaku siswa yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan kelas, tanggung jawab, serta kesediaan untuk belajar secara tertib dan terarah.
Tujuan mengelola kelas dan menegakkan disiplin dibagi 4. 1. Menciptakan suasana belajar yang aman, tertib, dan produktif. 2. Mencegah gangguan yang menghambat proses belajar mengajar. 3. Mengembangkan tanggung jawab dan kemandirian siswa. 4. Kebiasaan baik dimulai dari diri sendiri, meningkatkan efektivitas interaksi guru, siswa, dan siswa ke siswa. Prinsip dasar pengelolaan kelas yang efektif dibagi 4 lagi. Yang pertama bersifat preventif, yaitu mencegah masalah sebelum terjadi. Kedua, berdasarkan pada hubungan positif antara guru dan siswa. 3. Konsisten dalam penerapan aturan dan konsekuensi. 4. Fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Komponen keterampilan mengelola kelas. 1. Mengatur ruang kelas dan waktu. 2. Menetapkan aturan dan prosedur kelas. 3. Komunikatif efektif dan interaksi positif. 4. Penanganan perilaku menyimpang secara edukatif. Keterampilan kelima, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah kemampuan guru dalam mengubah gaya mengajar, metode, media, atau bentuk interaksi selama pembelajaran untuk menghindari kebosanan, mempertahankan perhatian siswa, dan meningkatkan efektivitas belajar. Tujuan mengadakan variasi dalam pembelajaran. 1. Mempertahankan perhatian dan motivasi siswa selama pembelajaran. 2. Mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. 3. Meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa. 4. Menciptakan dinamika kelas yang hidup dan menyenangkan. Jenis-jenis variasi dalam pembelajaran. 1. Variasi suara, intonasi, dan kecepatan bicara. 2. Variasi gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. 3. Variasi metode, yaitu diskusi, demonstrasi, kerja kelompok, atau sebagainya. Selanjutnya, variasi penggunaan media dalam sumber belajar. Keterampilan keenam yaitu keterampilan penguatan. Keterampilan penguatan adalah kemampuan guru dalam memberikan respon positif terhadap perilaku atau jawaban siswa yang diharapkan, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk memperkuat motivasi dan mendorong pengulangan perilaku tersebut. Tujuan utama memberi penguatan dalam pembelajaran yaitu memperkuat perilaku belajar yang positif dan produktif. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa. 3. Mendorong partisipasi aktif dalam kelas. 4. Menciptakan iklim belajar yang positif dan menghargai. Jenis penguatan dalam pembelajaran, yaitu pertama, penguatan verbal berupa pujian, ucapan terima kasih, atau dorongan. 2. Penguatan nonverbal berupa senyuman, anggukan, tepuk tangan. 3. Penguatan simbolis, bintang, stiker, atau nilai positif. 4. Penguatan aktivitas, yaitu berupa kesempatan memimpin atau tugas khusus. Keterampilan ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengelola kelompok kecil dan perorangan adalah kemampuan guru dalam merancang, mengorganisasi, serta membimbing kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa secara berkelompok kecil maupun individual, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Tujuannya memberikan layanan pembelajaran yang lebih personal dan sesuai kebutuhan. Kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi dalam kelompok. 3. Meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab belajar siswa. 4. Memfasilitas diferensiasi pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa. Peran guru yaitu sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator. 2. Merancang tugas yang sesuai dengan kelompok atau individu. 3. Membantu perkembangan dan memberikan umpan balik. 4. Menjaga keseimbangan antara kebebasan dan struktur. Keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan guru dalam memfasilitas percakapan terarah antara siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, dengan mendorong partisipasi, klarifikasi ide, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Tujuannya yaitu pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mencegah masalah. 2. Melatih keterampilan komunikasi dan kerjasama tim.
3. Memberi kesempatan kepada semua siswa untuk partisipasi aktif. 3. Memperdalam pemahaman melalui pertukaran ide dan perspektif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 8 keterampilan belajar seorang guru. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.